Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Maulidiah. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman framework tentang Y2 Displaying Data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Displaying Data. Kita langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada data formatter, di mana data formatter ini untuk memudahkan pengguna dalam membaca data. Nah, Y menyediakan kelas Y18N formatter. Nah, kelas ini dapat diakses melalui YAPP formatter. Nah, kelas formatter ini digunakan juga untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase, dan lain-lain. Kurang lebih skripnya seperti di bawah ini. Nah, formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property language-nya atau properti lokal pada komponen formatter. Misal, untuk format tanggal, ada nama hari dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syaratnya PHP extension INTL harus aktif. Di sini juga kita bisa mengkonfigurasi formatter dari nilai defaultnya itu melalui file konfigurasi dari aplikasi, misal seperti web.php untuk basic template-nya. Nah, ini ada contohnya. Kemudian nilai default tersebut akan dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Perhatikan contoh yang ada di bawah berikut. Kemudian untuk kelas formatter memiliki beberapa metode yang berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Di sini ada date untuk tampilan tanggalnya, contohnya Januari 01 2016. Kemudian ada time, date time, timestamp, dan relative time. Nah, format dari date time dan date time ini dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan date time format. Nah, nilai pada properti di atas itu juga dapat berupa short, medium, long, dan full. Di sini juga bisa diatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICU-nya ini. Untuk memformat angka, kelas formatter ini menyediakan beberapa metode-metode yang ada seperti berikut. Ada integer, decimal, persen, scientific, kemudian ada currency. Di sini juga ada catatannya kalau misalnya nilai propertinya mengandung properti lokal. Untuk nilai sebuah negara maka ID_ID seperti ini, EN_GB, EN_US, dan lain-lain. Nah, size juga di sini ada size, kemudian ada short size. Untuk yang short size ini seperti format size, tapi dia tuh bentuknya lebih pendek seperti itu. Nah, untuk format lainnya, di sini ada raw, text, and text, dan lain-lain ya. Untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Nah, kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Di sini juga bisa mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder-nya. Di sini juga ada pagination. Ketika kita banyak data dalam satu halaman itu kita bisa bagi ke beberapa halaman-halaman. Yaitu dibutuhkanlah yang namanya pagination. Pagination bisa digunakan dengan Y-data pagination ini. Ada properti total count. Nah, ini harus diisi dengan jumlah data yang ada di keseluruhannya itu. Kemudian kita bisa mengatur jumlah per halaman dengan dilakukan melalui properti page size-nya itu. Nah, jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets, pagination secara otomatis akan aktif. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Kemudian ini ada sorting. Di Y juga menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sorting, di mana kita akan membuat objek dengan kelas sort itu, kemudian tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan pada properti attributes. Terus gunakan objek tersebut pada pembuatan model data dan masukkan pada order by. Lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan models, kemudian tampilkan link untuk pengurutan pada view. Kurang lebihnya seperti di samping ini. Untuk order by atau sortingnya itu
Kemudian ada data providers yang merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Di mana data providers ini dapat digunakan untuk grids, list, dan data widget yang lain. Kemudian menyediakan 3 macam data providers, yaitu ada YData Active Data Provider, kemudian YData Array Data Provider, dan YData SQL Data Provider. Di mana yang aktif data provider ini akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Untuk yang aktif data provider ini digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui YDB Active Query atau YDB Query. Bisa diperhatikan contohnya ini. Nah, ini ada YDB Active Query, terus ini using YDB Query. Kemudian ada SQL Data Provider. Nah, SQL Data Provider ini digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL Data Provider juga mendukung fitur pagination dan juga sorting. Untuk contohnya bisa dilihat pada script berikut. Nah, data widgets ini merupakan widgets yang berfungsi untuk menampilkan data, di mana ia menyediakan beberapa data widgets, yaitu ada detail view, list view, dan grid view. Nah, di sini juga ada latihannya. Kita akan menggunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online kita, dan akan ditambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategorinya. Oke, kita langsung saja. Kita akan ke front end-nya, karena kita akan menampilkannya di front end. Kita ke controllers di set controller. Karena kita akan melakukan pagination, kita akan tambahkan di sini use app use app models item. Nah, kita pakai use data pagination. Oke. Kemudian kita akan cari acquisition index. Oke, di sini. Kemudian kita akan replace return-nya ini. Saya sudah sediakan ya di sini. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kita replace yang return. Oke. Setelah itu kita akan ke view site. Views, kemudian ke site, kemudian di index.php kita akan tambahkan di sini use widgets link parser. Nah, kita akan komen ini terlebih dahulu yang kita buat kemarin. Kita blok, kemudian kontrol garis miring. Kemudian kita akan tambahkan program di sini. Oke. Nah, kita akan coba apakah pagination ini udah berhasil atau belum. Kita ke localhost, main front end web. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pagination-nya berhasil. Di set controllernya ini, di action index, di sini default page size itu ada 5. Berarti ada 5 data. Dimana di sini ada 5, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing page itu terdiri dari 5 data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 1. Oke, berarti untuk pagination-nya berhasil. Kemudian di sini kita akan tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategorinya.
Kita akan ke index.php. Di sini akan kita tambahkan beberapa lagi. Use widgets, active form, dan use helpers yang HTML. Dan kita akan tambahkan beberapa baris program di sini. Saya sudah siapkan di notepad sebelumnya. Yang ini. Nah, karena kita akan melakukan filter, maka kita akan setting di controller sebagian set controller. Kita ke action index-nya. Oke. Sini kita tambah baris di sini. Kita akan tambahkan program ya. Oke, kita sudah saya siapkan sebelumnya. Di mana program ini itu akan memfilter data-data kategori yang sudah ada. Kalau sudah, kita ke webnya. Nah, di sini sudah ada select kategorinya, tinggal kita filter aja, misal di kesehatan. Nah, di sini ada masker dagbil, masker medis. Di kesehatan, kita lihat di item. Kesehatan itu item kategori ID 2. Berarti yang 2. Kategori ID-nya 2. Ada masker dagbil, masker medis. Ya, emang ada 2 ya. Misal kita cari lagi yang sport. Yang sport berarti yang kategori ID-nya 3. 1, 2, 3, ada 3. Oke, kemudian yang ATK. Nah, ini yang ATK. Ada gunting, stempel date, meja lipat anak, highlighter, penghapus. Untuk yang ATK ini ada jenisnya karena lebih dari 5 ya datanya. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aisyah Maulidiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.